Halo sedulur, ketemu maning ya karo Nyong ya, di channel Pojok Palu. Sekarang saya akan membagikan bagaimana sih cara membuat kusen dari baja ringan yang kuat dan kokoh ya teman-teman. Lalu sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk mendukung channel dengan cara like, share, dan juga subscribe ya, karena ini channel baru saja saya bikin teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu untuk ketebalannya. Ini saya menggunakan 3,5 cm teman-teman. Dan dari mana sih asal 3,5 cm ini, nanti saya akan bahas di video ini ya selanjutnya ya. Setelah kita garis, kemudian kita tentukan garis miringnya teman-teman. Garis miringnya kita tentukan untuk menentukan posisi sudutnya ya. Untuk kita sekarang lagi bikin sudutan. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita potong ya, potong setengah dari sini ya, setengahnya aja, kira-kira aja teman, itu fungsinya cuma buat nyekrup aja, nanti setengah aja, jangan lebar-lebar ya. Langsung saja kita potong menggunakan gerinda teman-teman. Kalau teman punya gunting, bisa menggunakan gunting, itu malah lebih bagus ya. Kemudian kita potong separuhnya aja, ini separuhnya aja supaya bisa memasukkan adukan. Langkah selanjutnya adalah kita mengambil tang untuk membengkokkan sesuai dengan garis ya yang sudah kita bikin tadi. Kita bengkokkan seperti ini. Ini untuk baja ringan yang saya pakai ini ukuran 0,3 kayaknya ya. Ini keras banget, soalnya sangat susah sekali ditekuk pakai tang teman-teman. Mungkin kalau yang 0,25 itu mungkin sedikit gampang untuk ditekuk ya. Terus terang saya sini sangat kesusahan untuk menekuknya karena ya emang terlalu tebel, ini saya pakainya pakai yang tebel. Kita tekuk aja sesuai garis ya supaya lebih presisi. Karena tang saya tidak kuat, saya menggunakan jurus andalan, yaitu kita getok aja ya. Kita getok-getok aja seperti ini, nyesuaiin garis. Dan kalau ujungnya ada yang ini apa bengkok, kita tinggal lurusin aja, diketok ataupun menggunakan tang teman. Kemudian kita potong bagian sini supaya dia lebih presisi ya, kan ini numpang tuh yang samping, numpang tengah. Nah, kita potong aja untuk bagian tengah supaya dia bisa lebih rata. Dan ini sudah kita bentuk semua. Mungkin ada yang bertanya, Bang, dari mana sih asal 3,5 cm itu? Oke, akan saya jelaskan sekarang ya. Jadi 3,5 cm itu adalah sisi paling lebar di sebelah kanan kirinya teman-teman ya. Nah, yang ini lebar 3,2, sedangkan sebaliknya ini dijelaskan 3,2, dan sebaliknya ini adalah 3,5 teman-teman. Jadi kita ambil dari lebar ke kanan kiri itu yang paling lebarnya, jadi kita buat patokan supaya pembentukannya ini lebih presisi teman-teman. Jadi seperti itu asal usul 3,5-nya ya. Dan ini sudah kita bentuk semua. Kita langsung saja untuk merangkainya ya. Kita langsung untuk merangkainya. Dan perlu diketahui, kan tadi sisi-sisinya berbeda ya. Sisi-sisinya berbeda, kita harus samakan dulu untuk sisinya teman-teman. Misal sisinya 3,5, ya kita 3,5 semua tuh kelilingnya, supaya dia lebih presisi dan lebih gampang untuk mengerjakannya ya. Supaya lebih rapi saja, kita samain ukurannya. Dan kalau sudah sama, kita langsung saja untuk melakukan pengeboran. Dan di sini sebagai pegangan saya menggunakan tang supaya dia lebih presisi ya, supaya dia tuh lebih gampang untuk dibor. Karena kalau tidak pakai tang, yang sebelahnya itu bakal lari-lari kedorong teman-teman. Kita lakukan di semuanya ya, di semua sisinya yang sudah kita tekuk tadi, kita lakukan pengeboran. Kalau kanan kiri ini fungsinya supaya dia tidak lari-lari ya, si pojokannya biar dia bisa paten tetap di situ. Dan untuk bagian tengah kita pakai jepit pakai tang lagi ya, supaya lebih memudahkan. Dan untuk sekrupnya itu kita berada di atas persis pas tekukan ya, jadi dia semakin kencang pas di atas tekukannya.
Kalau udah semua jangan bosan-bosan untuk selalu mengecek ukurannya ya, supaya tidak salah, dan juga untuk jangan lupa untuk disiku teman-teman. Dan kemudian kita pasang untuk bagian stoppernya ya, stopper jendelanya ini saya menggunakan holo 2x4 saja teman. Kita ukur sesuai dengan lebar dalamnya ya. Kalau sudah kita sekrup aja dari bagian dalam supaya dia lebih rapi, saya menggunakan 4 skrup ya. Skrupnya itu tergantung kebutuhan kita ya, mau di skrup lebih banyak juga lebih bagus teman-teman. Kita lakukan untuk ke semua sisinya. Kalau dari samping susah, kita bisa saja kita lakukan seperti ini ya, kita bor dari atas, karena ini lebih memudahkan kita untuk menyekrupnya ya, karena kita mempunyai tenaga untuk mendorong skrup itu, jadi dia lebih mudah aja sih kalau saya seperti ini. Semua tergantung skill masing-masing ya, enaknya bagaimana kita dilakukan aja senyaman mungkin teman-teman. Kelebihan dari kusen baja ringan ini adalah, pertama, dia lebih ekonomis. Menurut saya ini lebih ekonomis, lebih tahan lama, dan yang pasti kita bisa bikin sendiri teman-teman. Kalau kita bikin dari kayu, ya semua orang bisa bikin kayu ya. Kalau bikin seperti ini insya Allah semua orang pasti bisa teman-teman, karena ini caranya sungguh gampang, cuma tinggal main potong sama skrup saja. Beda kalau kayu itu alatnya itu banyak banget teman-teman ya. Kalau ini kan alatnya cuma gerinda, bor, sama gunting. Kalau teman-teman punya gunting, skrup, udah begitu aja, sangat simpel sekali teman-teman. Untuk biaya pembuatan kusen untuk daun jendela ini, saya menghabiskan dana 150.000, 120-an itu untuk satu batang baja ringannya ya, untuk satu batang UMP-nya, dan 20.000 itu untuk satu batang holo, dan 10.000 itu untuk sekrupnya teman-teman. Jadi bisa terbilang ini sangat ekonomis. Kalau kita beli kayu pasti di atas 200.000 teman-teman. Nah, untuk hasil akhirnya, untuk bar jadinya seperti ini cukup rapi lah ya teman-teman. Asal kita mau teliti, kita pasti bisa untuk lebih rapi lagi teman-teman. Dan ini sangat kokoh, saya goyang-goyang ini tidak bergerak ya, karena emang skrupnya ini ada banyak, ada 4 biji skrupnya, dan lubang ini untuk memasukkan adukan ke dalam ya. Oke, sekian dulu. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih, bye bye.